Selamat hari Minggu, Jemaat Pasir Koja yang ada di rumah. Apa kabar untuk jemaat-jemaat di KU 1, 2, 3, 4, Sabang Sakura, Bandung Selatan, dan ECC. Kembali kita mengikuti ibadah online hari ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari ingin mengetahui informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Bapak Ibu yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa juga menghubungi hotline berikut ini. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama supaya ibadah kita bisa menjadi ibadah yang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini kembali kami boleh mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan pengurapan-Mu atas seluruh hamba-hamba Tuhan, baik para pemusik, para pemuji Tuhan, supaya ketika pujian dan penyembahan dinaikkan Tuhan, itu sungguh-sungguh boleh memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, dan menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Berkati juga firman Tuhan, dan berkati sekali lagi Tuhan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Engkau. Demi nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali kita untuk beribadah bersama, dan kita akan memuji Dia, Allah kita yang luar biasa, Dia yang berkuasa, yang memberikan kekuatan sampai dengan hari ini, dengan kekuatan juga yang luar biasa. Mari bersorak bagi Dia. Semua yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kita memuji Allah kita, Dia kekuatan kita. Amin Yesus. Di dalam namamu Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Biar kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
kasih Tuhan untuk kuasa yang Kau berikan atas kami, untuk kemuliaan, untuk berkat Tuhan. Engkaulah Tuhan atas kehidupan kami, Engkaulah Raja atas kehidupan kami, dan Engkaulah segala bentuk berkat dan Engkaulah Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan, berkat-Mu dicurahkan, kuasa-Mu bekerja atas segala bangsa, atas segalanya. Karena Kaulah Tuhan, karena Kaulah Raja. Biar kemuliaan-Mu turun atas kami. Amin. Yesus, Kau curahkan itu Tuhan atas kami, Yesus. Amin. Ada penuaian besar Tuhan atas kami, Yesus. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang Injil dan akhir zaman. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini maupun di rumah seluruh jemaat. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran dan akan menguatkan, memulihkan, memberi kepada kami pewahyuan yang baru. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu. Urapi telinga hati jemaat untuk mengerti Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkannya, kami bergairah untuk semakin mencintai Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat Matius 24. Ayat 3 sampai ayat yang ke-14 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata bahwa akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kederhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 24 dan 25 ini bicara tentang akhir zaman. Ya, Tuhan Yesus menceritakan kepada muridnya bagaimana dia nanti akan kembali. Pertama dia mulai dari pasal 24 ayat 1-2, dia mulai dengan nubuatan pendek, saudaraku. Dia berkata bahwa bait suci yang indah itu akan hilang. Dan ternyata betul, tahun 70 Kaisar Titus masuk, saudaraku, dia menghancurkan bait Allah. Sehingga nubuatan jangka pendek itu sudah digenapi. Artinya apa? Artinya nubuat jangka panjang pun akan digenapi. Setiap perkataan Tuhan Yesus pasti digenapi. Tuhan Yesus katakan tanda-tandanya kapan dia akan datang. Ada bencana alam di mana-mana, bangsa akan melawan bangsa, kelaparan. Saudaraku, orang mungkin mengatakan sejak dulu juga ada itu terjadi. Tetapi saudaraku, intensitasnya akan jauh lebih besar dan itu semakin kelihatan sekarang, saudaraku. Ya, wabah, bencana, peperangan juga, saudaraku, akan ke depan akan semakin dahsyat, saudaraku. Tapi Tuhan berkata bahwa itu baru permulaannya, belum selesai, saudaraku. Jadi kalau ada yang berkata bahwa COVID ini akhir zaman, oh tidak, saudaraku. Sudah pasti tidak, saudaraku. Karena bait Allah belum dibangun, karena dikatakan nanti pembinasa keji akan berdiri di bait Allah. Berarti bait Allah harus dibangun dulu. Itu adalah bagian dari tanda akhir zaman. Dan kemudian juga saudara, di sini ada berita yang baik, dikatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara lihat bahwa Injil sekarang bergerak dengan cepat sekali. Ya, Afrika, saudaraku, melalui pelayanan Reinhard Bonnke itu setengah Afrika sudah dimenangkan. Suku-suku terasing yang dulu tidak pernah dibayangkan akan bertobat dimenangkan, saudaraku. Saudara juga mendengar tentang Arab Spring, ya, tentang bagaimana di daerah Timur Tengah sana Injil diberitakan dengan luar biasa, saudaraku. Tuayan besar terjadi juga di Suriah, Afghanistan, Pakistan, India, China bahkan. Melalui apa? Melalui internet. Ya, Tuhan, saudaraku, memakai internet ini yang daerah yang tidak mungkin dimasuki, itu bisa dimasuki melalui internet sehingga Injil bisa diberitakan. Artinya apa, saudaraku? Artinya percepatan sedang terjadi. Itulah sebabnya kita harus
mempersiapkan diri, ambil bagian di dalamnya. Karena pasal 25 itu bicara bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman ini, menghadapi tuaian besar jiwa-jiwa, saudaraku. Di situ dikatakan bahwa supaya kita jangan jadi seperti hamba yang jahat, saudaraku. Sudah diberi talenta, sudah diberi karunia, tetapi saudara kita menyia-nyiakan talenta yang Tuhan berikan, kekayaan yang Tuhan berikan, ya, untuk supaya dipakai oleh Dia. Ini waktunya, saudaraku, jangan juga seperti 5 gadis yang bodoh. Ya, mereka membiarkan dirinya kekurangan minyak. Itu bicara apa, saudaraku? Orang yang kekurangan minyak itu hidup di luar atau tanpa Roh Kudus. Ini waktunya saudara membiarkan hidup saudara diisi kembali, saudaraku, penuh dengan Roh, dipimpin oleh Roh. Karena di masa-masa sulit ini, saudaraku, saudara hidup tanpa dipimpin, dikuasai, dipenuhi Roh Kudus. Oh, saudara, ini masa yang begitu sulit dan sukar. Tetapi kalau saudara membiarkan diri saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin seperti 5 gadis yang bijak itu, saudaraku. Ya, ketika Tuhan datang, saudara tahu, saudara sudah siap, saudaraku. Nah, ini penting sekali juga perumpamaan tentang talenta. Kalau saudara melihat, bagaimana pakai talenta saudara. Keahlian saudara di bidang multimedia misalnya, ya YouTube, internet, jangan hanya dipakai buat selfie, saudaraku ya. Jangan hanya dipakai buat sekedar cari teman-teman. Pakai untuk beritakan Injil. Status saudara ya di Instagram, di apa, pakai untuk bersaksi sebagai pengusaha. Saat ini banyak pengusaha yang terpuruk, saudaraku. Ya, kita bisa bersaksi, kita bisa memenangkan mereka, saudaraku. Oh, ini waktunya Bapak, Ibu, saudara sekalian. Karena Tuhan bilang Injil akan diberitakan di mana-mana. Nah, saudaraku, di akhir zaman itu kuasa pengurapan akan diberikan double, berlipat kali ganda. Ya, seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth menubuatkan. Katanya di akhir zaman itu karunia-karunia kuasa Roh Kudus itu akan dinyatakan lebih dahsyat, karena tuaian akhir itu akan lebih dahsyat dari tuaian awal. Ya, kalau tuaian awal di Kisah Para Rasul saudara melihat mujizat di mana-mana, tuaian akhir akan mengalami, saudaraku, tuaian terbesar sepanjang sejarah, dan sesudah itu kesudahannya tiba. Jadi saudaraku, akhir zaman ini jangan saudara hadapi dengan ketakutan. Malah ini kabar baik. Kenapa? Injil kerajaan surga. Saudaraku, tidak ada sistem kerajaan atau sistem pemerintahan yang terbaik di muka bumi ini. Apakah itu kerajaan, apakah itu komunisme, apakah itu demokrasi, semua punya kelemahan, saudaraku. Dan itu terbukti, bukan? Ya, tetapi saudaraku, ada sistem yang terbaik, yaitu kerajaan Allah. Yesus akan memerintah sebagai raja, dan disitulah, saudaraku, keadilan sempurna akan terjadi, saudaraku. Dan orang-orang yang percaya kepadanya akan tinggal di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga ini, saudaraku. Jadi ini adalah kabar baik. Kedatangan Kristus yang kedua, kabar baik. Kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita, saudaraku. Kita akan bersuka cita. Itulah sebabnya mari persiapkan diri, saudara. Kejarlah Tuhan di waktu-waktu pandemi ini. Banyak berdoa, banyak baca firman Allah. Banyak, saudaraku, lihatlah YouTube, lihatlah saudara pengajaran-pengajaran yang sehat, supaya saudara siap untuk memasuki tuaian besar ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Ya, bagi saudara yang sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah, mari kita ambil bagian di dalamnya. Lakukan dengan iman, saudaraku, karena melalui perjamuan kudus ada mujizat, ada kesembuhan, ada penghiburan, ada kelepasan. Melalui roti yang dihancurkan, itu ada kuasa kesembuhan. Melalui darah ada pemulihan dan pengampunan dosa. Lakukanlah dengan iman. Mari, saya akan ambil roti, saudara. Saudara boleh bangkit berdiri. Saudara, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab itu apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil anggur saudara, angkat sedikit di atas kepala saudara, dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Jeremy Hotio, akan membawakan pengumuman 13 News. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline masih dibuka tiap minggu di Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 WIB. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu maksimal H-1. Ibadah wanita, apakah yang ada di tanganmu? Mari wanita yang dikasihi Allah, kita beribadah bersama-sama secara online. Selasa 27 Oktober 2020 bersama Dr. Roni Lesmana pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasir Koja. Saya, Jeremy Hotio, mewakili kru 13 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan rema bagi kita semua. Kita minta supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk dalam doa syafaat. Saya mengundang sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi ini. Kami minta supaya setiap firman yang kami boleh dengar, Tuhan, itu menjadi berkat bagi kami, menjadi rema bagi kami, Tuhan. Dan Tuhan tolong, Tuhan, untuk kami dimampukan untuk melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami saat ini mau berdoa untuk negara kami, Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Pulau demi pulau, provinsi demi provinsi, kota demi kota, kami serahkan dalam tangan Kau. Biarlah pemeliharaan Tuhan atas bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI supaya mereka bekerja sama-sama Tuhan, sehingga negara ini dalam keadaan aman Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang campur tangan, gereja dan anak-anak Tuhan tetap menjadi garam dan terang dunia yang bisa dirasakan oleh bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Berdoa untuk kondisi saat ini, khususnya bagi pandemi COVID yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, kami minta perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas setiap hamba-hamba Tuhan, para pengerja Tuhan, para jemaat Tuhan. Berdoa juga Tuhan, kalau kami mendengar akan ada krisis ekonomi global Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan tetap ada Tuhan bagi bangsa negara kami, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBI Pasir Koja, dengan jemaat-jemaat yang ada baik di pusat maupun di cabang-cabang. Kami berdoa bagi mereka yang Tuhan izinkan mengalami kesakitan, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan. Juga bagi mereka yang Tuhan izinkan juga mengalami kesusahan Tuhan, apakah itu masalah ekonomi Tuhan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Kau. Kami percaya bahwa Tuhan baik, terus baik dan sangat baik dan akan baik sampai selama-lamanya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, bahkan jawaban-jawaban doa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terus ada sampai saat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan setiap doa-doa yang kami panjatkan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan terus memberkati Tuhan setiap ibadah-ibadah yang ada ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami menyerahkan seluruh doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu saudara-saudara, masukilah minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.